Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 16 Oktober 2022 atau bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita akan memasuki pertemuan yang ke-39 dari program kelas tatap muka membaca kitab dari program basis yang nantinya akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah, sebagaimana biasanya, kita nanti akan ada interaktif langsung bersama Ustadz. Dan sebelumnya, Ana juga ingin menyapa rekan-rekan kita yang baru saja bergabung dari Angkatan BA 202, ahlan wa sahlan bikum. Semoga perjumpaan kita di program ini menjadi tambahan faedah serta ilmu nantinya. Dan insya Allah juga pada program ini adalah program interaktif dan kami minta kepada antum semuanya untuk aktif di dalam pembelajaran nantinya agar ada manfaat-manfaat yang lebih dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Baik, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhal Ustadz. Tayyib, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dapat berkumpul bersama dalam pertemuan mempelajari cara membaca kitab Arab Gundul, yang mana ini adalah pertemuan yang ke-39 dari awal, dan pertemuan pertama untuk angkatan baru 193 ya kalau tidak salah. Insya Allah pada pertemuan ini dan selanjutnya ya, kita akan terus melanjutkan pembahasan dari kitab Syekh Muhammad Ibnu Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini adalah kitab panduan yang kita gunakan dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-38. Judulnya adalah Kitabul Ilmi. Dan pada saat ini kita pada pertemuan ke-39 ini kita sudah sampai di halaman sekitar halaman 23 ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, ada baiknya Anda akan meringkas secara singkat tentang pelajaran yang dipelajari sebelumnya. Bahwa pada sebelumnya pertama kita telah mempelajari tentang definisi ilmu ya, secara bahasa dan secara istilah ya. Secara bahasa itu memperoleh sesuatu dengan pengetahuan yang pasti ya. Dan secara istilah, pendapat yang lebih kuat itu ilmu itu lebih jelas daripada yang didefinisikan. Jadi orang tidak perlu mendefinisikan ilmu karena orang sudah paham ilmu itu apa. Ya, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa keterangan dan huda. Ya, itu secara singkat, dan Syekh di sini menyebutkan bahwa menuntut ilmu dunia itu tidaklah terlarang, bahkan bisa menjadi wajib jika menuntut ilmu dunia tersebut sebagai sarana untuk menuju kepada kewajiban. Ya. Tetapi jika ilmu dunia itu menuju kepada keburukan, maka menuntut ilmu agama tersebut hukumnya adalah haram menuntut ilmu tersebut. Jadi menuntut ilmu agama itu tergantung tujuannya apa.
Kemudian Syekh di sini juga menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ya. Ya, bahwasanya ilmu, orang yang berilmu itu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Ya. Kemudian Syekh di sini juga menyebutkan di antara keutamaan ilmu pertama adalah bahwa ilmu itu adalah warisannya para nabi. Kemudian yang kedua bahwa ilmu itu kekal sementara harta itu musnah. Kemudian yang ketiga bahwa ilmu itu tidak membebani orang yang memilikinya. Ya, tidak lelah orang yang memiliki ilmu untuk menjaga ilmu tersebut. Sementara harta akan lelah orang yang menjaga harta tersebut. Ya. Walaupun harta tersebut disimpan di dalam lemari yang terkunci, tetapi itu tidak akan juga menenangkan dirinya. Mohon suaranya dimatikan dulu ya, peserta yang merasa membuka suaranya dimatikan dulu supaya tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian keutamaan ilmu yang keempat adalah dengan ilmu tersebut, ya, seorang dapat mencapai derajat sebagaimana yang difirmankan Allah. Allah bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak disembah selain Dia dan juga malaikat serta orang-orang yang berilmu. Ya, jadi disamakan derajatnya dengan para malaikat. Ya, di antara yang bersaksi bahwa Allah tiada sesembahan yang berhak selain Allah. Kemudian juga ahlu ilmu itu adalah salah seorang golongan yang mesti kita taati selain Allah, Rasulnya, kemudian ulil amri. Nah, ulil amri ini termasuk di antaranya adalah ulama. Ya. Selain pemerintah atau penguasa, juga ulama yang mesti kita taati ya, selama dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian orang-orang yang berilmu itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Kemudian bahwasanya Rasulullah tidaklah memotivasi seseorang yang melebihi daripada menuntut ilmu dan juga orang yang bersedekah yang menjadikan hartanya sebab untuk membela Islam. Jadi hanya dua golongan ini yang boleh kita iri terhadap mereka. Kemudian juga poin nomor 8, orang yang berilmu itu diibaratkan seperti halnya tanah yang subur, ya. Diibaratkan dalam sebuah hadis seperti tanah yang subur yang dapat menyerap air dan menumbuhkan tanam-tanaman yang banyak. Yaitu perumpamaan orang yang berilmu. Kemudian juga dalam hadis disebutkan barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Kemudian hadis lainnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagi siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkannya agama. Kemudian keutamaan yang ke-11 bahwasanya ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hamba yang dapat digunakan untuk oleh seorang hamba untuk mengenal bagaimana menyembah Rabb-nya, bagaimana bermuamalah kepada hambanya dengan ilmu tersebut. Ya, kemudian orang yang berilmu itu adalah cahaya yang memberikan petunjuk kepada manusia di dalam perkara agama mereka dan dunia mereka. Dan juga terakhir keutamaan ilmu bahwasanya Allah mengangkat ahli ilmu itu beberapa derajat, ya, baik di akhirat maupun di dunia. Itu keutamaan ilmu. Nah, kemudian kita sudah membahas tentang hukum menuntut ilmu, ya. Ini pasal yang ketiga. Hukum menuntut ilmu itu adalah fardu kifayah, ya.
Tetapi bisa menjadi wajib ain ketika ilmu itu digunakan untuk menegakkan ibadah yang ingin dikerjakannya, atau ingin mengerjakan muamalah yang ingin dikerjakannya. Maka ilmu yang berkaitan dengan hal itu bisa menjadi wajib ain. Itu kesimpulan dari hukum menuntut ilmu, ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang adab penuntut ilmu, ya, adab-adab penuntut ilmu dan sebab-sebab yang menolong untuk memperoleh ilmu tersebut. Ya, ada adab penuntut ilmu ini sudah kita pelajari 4 poin, ya. Yang pertama itu kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya penuntut ilmu itu meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut, meniatkan untuk mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan surga Allah. Kemudian adab yang kedua atau perkara yang kedua adalah hendaknya penuntut tersebut meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut, meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu hendaknya penuntut ilmu tersebut meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut untuk membela syariat. Membela syariat. Nah, yang keempat, ini adab yang keempat adalah lapang dada di dalam masalah-masalah khilaf. Ya. Lapang dada masalah-masalah khilaf. Ya, kata saya di sini hendaknya penuntut ilmu berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan yang masih dalam ranah ijtihad. Karena masalah khilaf itu ada yang dalam ranah ijtihad, yang boleh ijtihad, dan ada yang sudah jelas dan tidak boleh ijtihad. Jadi ada dua. Nah, yang masih dalam ranah ijtihad itu kita memberikan uzur terhadap orang yang menyelisihinya. Orang menyelisihi kita. Ya, dan para sahabat pun berselisih ya dalam perkara yang banyak, ya. Bagi siapa yang ingin untuk mentolaah perselisihan para sahabat tersebut bisa melihat di asar-asar yang ada, ya. Dan perselisihan mereka itu tidak membuat saling perpecahan. Nah, perselisihan yang boleh ditoleransi ini adalah masalah-masalah amaliyah atau masalah fikih. Nah, di sini dicontohkan oleh Syekh Utsaimin masalah fikih bersedekap ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku. Maka hendaklah jangan orang membid'ahkan orang yang melepaskan tangan, ya, tidak bersedekap ketika bangkit dari ruku. Yang ketika sami Allahu liman hamidah, yaitu ada pendapat yang mengatakan bersedekap. Itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Itu bersedekap. Dan ada pendapat lain mengatakan melepaskan tangannya, ya, artinya di samping kedua pahanya. Nah, hendaknya jangan mengatakan pendapat yang berbeda dengan itu, mengatakan orang ini ahlu bid'ah. Tidak boleh seperti itu. Nah, sampai sini kita pembahasan. Kita lanjutkan pertemuan ini. Ya, sampai sini tadi dilanjutkan oleh Syekh bahwa kalimat mubtadi' ahlu bid'ah itu tidak menenangkan bagi jiwa. Jika seorang mengatakan kepada saya, ya, maka akan ada rasa kebencian dalam diri saya, dalam dada saya. Karena insan itu adalah manusia biasa. Wa nahnu naqulu hadzal mas'alah fiha sa'atun. Dan kita mengatakan bahwa masalah ini itu luas.
boleh meletakkan boleh bersedekap atau boleh melepaskan tangan ketika bangkit dari ruku tersebut. Oleh karenanya riwayatkan oleh dari Imam Ahmad bahwasanya beliau berkata boleh memilih antara bersedekap atau melepaskan tangan. Jadi boleh keduanya. Karena perkara tersebut luas. Ya, dapat ditoleransi. Ya, selama masih ada dalilnya dan ada pendapat ulama yang mengatakannya, maka kita tidak boleh mencela, apalagi mengatakan ahlu bid'ah. Ya, itu yang dikatakan oleh saya. Karena ini realita ya, banyak kejadian, kenyataan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di lingkungan Syekh juga seperti itu. Di Timur Tengah sana, di Arab Saudi juga ada yang seperti ini. Yang mengatakan orang tersebut ahlu bid'ah terhadap masalah tertentu. Padahal masalah tersebut itu luas, artinya tidak sempit. Ya. Boleh berpendapat ini dan boleh berpendapat itu. Karena masing-masing ada dalilnya. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan ini, dari kitab ini, dalil dari ulama yang mengatakan bersedekap, ya, dan apa dasarnya orang melepaskan kedua tangannya. Ya. Nanti kita akan bahas, dan kita juga setelah bahas itu baru akan merasakan bahwa memang perkara tersebut luas, tidak bisa disatukan, karena kedua-duanya kuat. Ya. Dan tiap orang pemikirannya berbeda-beda ya dalam menanggapi satu hadis. Ya. Nah, ini akan kita bahas pertemuan ini, yaitu mulai dari kalimat ini ya. Walakin mahya as-sunnatu inda tahriri hazil masalah. Kita mulai dari sini. Ya. Karena ini banyak peserta baru, jadi Ana akan memperlambat tempo ya. Sebelumnya agak cepat, sekarang mulai lagi agak lambat ya, karena banyaknya peserta baru ya. Dan juga cara mengirobnya juga akan Ana perlambat ya. Ya baik, kita akan mulai. Ini dibacanya wa ya. Maaf sebelumnya. Belum diganti. Sebentar. Nah. Ya, ini wa ya. Walakin. Nanti kita akan bahas secara irobnya. Ini kita cara bacanya dulu. Walakin ma hiya. Ya. Ma hiya as-sunnah. As-sunnatu inda tahriri hadhil mas'alati. Artinya, dan akan tetapi apa sunnah untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi apa sunnah untuk menyelesaikan masalah ini atau ketika menyelesaikan masalah ini ya. Apa Ustaz? Halaman berapa Ustaz? Oh, kalau halaman antum lihatnya di buku apa? Di PDF Ustaz. PDF. Sebentar aja. Halaman 20 Ustaz. Halaman 24 di sini. Di buku 20 Ustaz. Di PDF mungkin di 24 kayaknya. Di PDF 24. Nah, tab Ustaz.
Tafadhal lanjut. Halaman 24. PDF ya. Ya. Wa di sini adalah huruf ibtida karena dia di awal kalimat, ya. Di awal kalimat. Jadi dia dikatakan harfu ibtida. Ya. Harfu ibtida. Iya. Huruf permulaan, ya. Harfu ibtidaiyah. Dia hampir bersama ya dengan huruf athof. Tapi kalau huruf athof itu dia menghubungkan anak kalimat dengan anak kalimat. Tapi kalau udah induk kalimat, ini kalimat baru, ya. Kalimat baru sehingga dia adalah huruf permulaan. Tidak, ya, ini permulaan. Permulaan, ya. Nah, kemudian lakin, ya. Walakin, ini lakin ini ya, artinya akan tetapi. Lakin di sini adalah harful ibtida juga. Ya. Tapi dia bermakna, ya. Dia harfu sama harfu ibtida. Jadi dia boleh pakai wa atau enggak, dia tidak masalah, ya. Jadi dia sama, ya, harfu ibtida. Ya. Maknanya apa nama itu? Idrop, ya, bermakna idrop. Idrop itu artinya menyangkal. Ya, artinya dia menyangkal perkataan yang artinya tetapi. Tetapi itu kan menyangkal, kan? Kemudian ma di sini, ya, adalah huruf bukan isim. Isim apa? Isim istifham. Ini kan ada tanda tanya. Ya. Ismu apa ya? Istifham. Nah. Istifham. Ya. Tahu isim istifham, ya? Jadi ma itu ada sebenarnya banyak fungsinya, ya. Ada ma mausul, ada 9 kalau tidak salah. Ma mausul, Ada nafi, Ustaz, ya? ma Ada nafi, ya. ya, ada ma kafah, ma masdariyah, ada ma istifham ini, ma isim syarat. Jadi satu ma itu dia bisa berfungsi berbagai macam. Nah, tergantung konteksnya lagi, ya. Konteks kalimat. Nah, itulah yang fungsinya kita banyak latihan. Kalau kita tidak banyak latihan, kita akan sulit membedakan ini ma-nya ma apa. Nah, kalau kita sudah latihan, kita akan ada zuk. Zuk itu perasaan. Ini kira-kira apa? Nah, kalau kita ingat lakin mah hiya sunnah yang tadi. Berarti dia pertanyaan, kan? Apa hiya sunnah? Apa sunnah ketika menyelesaikan masalah ini? Ya. Jadi ma di sini adalah ismu istifham, kemudian mabniun ala sukun. Sukun kita katakan sukun karena ya alif ini kan ya asalnya ada sukunnya gitu, ya. Mabniun ala sukun, kemudian fi mahalli apa? Nah, ini fi mahalli raf'i mubtada'in. Yaitu mubtada, ya.
Ma di sini isim istifham yang kedudukannya sebagai mubtada. Nah, kemudian hiya, mana khobarnya? Khobarnya adalah as-sunnah ini. Adapun ini khobar ya. Adapun hiya ini adalah domir fasl, domir pemisah. Domirul faslin. Domirul faslin. Domir fasl. Domir fasl itu dia memisahkan antara mubtada dan khobar untuk memperjelas. Untuk memperjelas ini mubtada, ini khobar. Ya, seperti misalkan ulaika humul muhtadun misalkan ya. Ulaika humul muhtadun. Ya, ini contoh. Nah, humul, mereka itulah, ini sudah mereka artinya. Itulah orang-orang yang, bukan itu kan. Itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, hum di sini dia memisahkan antara mubtada dan khobar, dan dia ditambahkan di sini untuk memperjelas bahwasanya ini mubtada, ini khobar. Kalau tidak ada ini, maka bisa aja orang menganggap ini mubtada, ini khobar. Tapi rancu juga antara ini khobar atau ini badal. Kalau tidak ada hum, ini contoh aja, tidak ada hum, maka jadinya ulaikal muhtadun. Bisa jadi ini adalah badal yang artinya orang-orang yang diberi petunjuk itu. Gitu kalau badal. Tapi kalau udah ada humnya itu, maka akan jelas ya, bahwa ini khobar, ini mubtada. Nah, ini namanya domir fasl. Domir faslin. Ya, domir fasl. Dia memisahkan antara dimasukkan antara mubtada dan khobar untuk memperjelas bahwa ini mubtada, ini khobar. Ya. Jadi yang khobar itu adalah as-sunnah. Jadi dia tidak ada pun tetap juga bermakna sama ya. Misalkan hiyanya kita hapus ya. Lakin ma as-sunnatu inda tahriri hadil masalah. Lakin ma ini dihapus nih contohnya ya. Ma as-sunnah. Artinya sama saja ya. Tapi dia ingin memperjelas bahwasanya inilah khobarnya. Ini mubtadanya. Itu domir, fungsi dari domir fasl. Dan ini banyak di Al-Qur'an ya, domir fasl. Ya, jadi yang as-sunnah ini adalah khobarnya. Cara mengirabnya adalah disebutkan dulu, ini kalau isimnya isim mu'rab ya. Kalau tadi ini isim mabni ini kan. Kalau isim mabni itu disebutkan dulu jenisnya ismu istifham mabniun ala sukun. Kemudian baru fi mahalli apa. Nah, kalau isim mu'rab disebutkan dulu kedudukannya. Kalau yang mabni tadi kan kedudukannya di akhir nih mubtada'nya, terakhir kan. Tapi kalau isim mu'rab disebutkan dulu kedudukannya khobarun. Ya, disebutkan dulu khobarun marfu'un. Kedudukannya, kemudian i'rabnya marfu. Ya. Wa alamatu, baru alamatnya. Wa alamatu raf'ihi. Ya, wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammatul zahiratu. Az-zahiratu. Fi akhiri. Fi akhiri.
Nah, ulang lagi. Khobarun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Itu cara mengi'rab khobar. Ya. Khobar yang isim mu'rab. Ya. Tapi kalau isim mabni, disebutkan dulu jenisnya apa isim mabni itu. Ya. Ismu istifhamin. Baru tandanya. Mabniun ala sukuni. Nah, baru kedudukannya. Fi mahalli. Disebutkan fi mahalli ya kalau mabni. Karena dia bukan rofa sebenarnya, tapi fi mahalli rofa, menduduki kedudukan rofa. Rofa, nasab, semejar itu tuh untuk isim mu'rab sebenarnya. Kalau isim mabni itu menduduki kedudukan rofa. Seperti itu cara mengi'rabnya. Ya. Dan nanti kita akan terus sambil ini ya mengulang-ulang kembali di kalimat lain ya. Kemudian ini indah. Indah ini apa nih? Jenis apa nih namanya? Udah pernah yang dipelajari di program basisnya. Indah ini adalah zorof ya. Zorof makan atau zorof zaman. Dia bisa dua-duanya nih. Bisa dua-duanya. Nah, lebih tepatnya apa di sini? Lebih tepatnya zorof zaman ya. Karena dia artinya ketika, bukan artinya di sisi. Ketika menyelesaikan masalah ini. Ya, maka dia zorof zaman. Ya, zorof zaman. Ya, zorof zaman. Dia itu apa? Mansubun ya. Nah, ini kalau zorof zaman ini disebutkan dulu zorofnya ya. Zorof zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhiri. Ya, disebutkan kan zorfu zamanin mansubun ya. Karena dia isim ini adalah isim mu'rab. Ya, disebutkan dulu zorfu zaman. Sama seperti ini khabarun marfu'un. Ini zorfu zamanin mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Nah, kemudian dia ini mudhaf, berarti tambahkan lagi wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Kemudian ini adalah mudhaf ilaihnya. Nah, mudhaf ilaih harus majrur. Ya, cara mengi'rab mudhaf ilaih adalah majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Bukan. Mudhafun ilaihi pertama ya. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Di tahrir ini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Gitu. Cara mengi'rab mudhaf ilaih. Sebutkan dulu kedudukannya mudhaf ilaih. Kemudian i'rabnya apa? Majrurun. Ya, sama seperti ini khabarun. Kemudian marfu'. Marfu' atau majrur atau mansub atau majzum ya kalau dia fi'il. Ya. Baru alamatnya wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Ya.
Kemudian wa huwa mudhaf, dia ini mudhaf juga. Wa huwa mudhaf. Nah, wa huwa mudhaf, makanya dia tidak ditanwin. Ini tidak boleh ditanwin. Tahriri, bukan tahririn. Inda tahriri hazihil. Hazihinya ini adalah mudhaf ilaih dari tahrir. Ya. Mudhaf ilaih dari tahrir. Nah, cara mengi'rabnya disebutkan dulu dia jenisnya apa, karena dia isim mabni kan. Jangan sebutkan dulu kedudukannya mudhaf ilaih, tidak gitu cara i'rabnya. Karena dia isim mabni, maka sebutkan jenisnya apa? Jenisnya adalah ismu isyaratin. Ini disebutkan dulu ismu isyaratin. Nah, disebutkan jenisnya dulu. Dia adalah isim isyarah. Baru tandanya mabniun ala. Ya. Mabniun ala. Ala apa? Alal kasri. Alal kasri. Ya kan? Baru fi mahalli jarrin. Dia bukan jar, tapi fi mahalli jar. Ada fi mahalinya. Fi mahalli. Ya. Ustaz, Ya, ya Bu. fi mahali itu maksudnya apa, Ustaz? Fi mahal itu menduduki kedudukan. Menduduki kedudukan. Dia itu tidak rofa, tapi dia menduduki kedudukan rofa. Fi mahalli raf'in. Ya. Dia menduduki kedudukan rofa. Kok mau raf'in salah? Jarrin, akhwan. Fi mahalli jarrin. Jelas nggak? Fi mahalli jarrin. Menduduki kedudukan jar. Karena dia adalah isim mabni. Ya. Jadi yang dihukumi jar atau rofa atau nasab atau jazm itu adalah isim marfu'. Adapun isim mabni dia tidak berubah kedudukan akhirnya kan, tetap hazihi. Walaupun dia rofa, walaupun dia nasab. Nah, dia dikatakan fi mahalli. Bukan jarrin ya, tapi fi mahalli jarri. Fi mahalli jarrin. Nah, fi mahalli jarrin apa? Mudhafin ilaihi. Fi mahalli jarrin. Karena dia mudhaf ilaihi kan? Mudhaf ilaihi. Nah, atau kalau di program kita itu menggunakan bukan mudhaf ilaihi gini, tapi fi mahalli jarrin bil idhofah. Bil idhofah. Boleh juga seperti ini i'rabnya, tapi umumnya fi mahalli jarrin bil idhofah. Ustaz, Ya. berarti yang i'rabnya disebutkan fi mahal itu hanya isim mabni aja, Ustaz ya? Isim mabni dan yang dihukumi mabni. Seperti jumlah atau sibhul jumlah. Nah, Ustaz. Itu dihukumi fi mahalli. Adapun isim mu'rab, kemudian fi'il mu'rab itu tidak disebutkan fi mahalli. Fi'il mabni pun dihukumi fi mahalli. Ya. Nah, kemudian al-mas'alah, ya, jadi ada isim ma'rifah. Kalau nggak mau pada makan siang, makan. Mohon maaf, ini dimatikan. Ya. Masalah ya. Nah, masalah ini ya adalah isim ma'rifah yang ada alif lam di depannya. Nah, ketika dia terletak setelah isim isyarah, maka dia kedudukannya sebagai badal. Ya.
Jadi dia badalun marfu'un. Ya, gitu. Min apa? Min hazihi. Min hazihi. Badalun marfu'un min hazihi. Wal badalu tabi'ahu fi fil jarri. Kita tuliskan ini dapat semua ya. Ini al-mas'alah ya. Nah, al-mas'alah yang ini kita i'rabnya gini, badalun. Ya, karena ada isim mu'rab, disebutkan dulu kedudukannya apa badal ya. Badalun marfu'un. Atau disebutkan dulu badalnya dari apa? Min ya, hazihi. Badal dari hazihi yang ini. Nah, baru marfu'un. Atau kalau apa namanya tawabi ini disebutkan gini, tabi'ahu ya. Tabi'ahu fil jarri. Dia mengikuti hazihi ini dalam hal jar. Kemudian wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Itu cara mengirabnya. Badalun min hadhi tabi'ahu fil jarri. Jadi kalau setiap tawabi itu gini irabnya. Ini khusus juga ini tawabi. Ya, tawabi. Nah, kita tahu tawabi itu ada 4 ya, ada na'at, ada taukid, maktuf, ada satu lagi badal. Nah, cara mengirab tawabi ini itu tabi'ahu, mengikutinya dalam hal apa? Nah, dia bisa rofa, kalau udah rofa berarti fir raf'in. Kalau dalam nasab fin nasbi. Ya. Nah, dalam hal ini al-mas'alati ya. Kenapa ti? Karena dia mengikuti i'rab dari hazihi ini. Hazihi ini kan jar ya kan, atau fi mahali jar. Nah, maka dia disebutkan tabi'ahu fil jarri. Dia mengikutinya dalam hal jarnya. Nah, baru wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Ya, kalau na'at itu juga nanti na'atnya li apa, kemudian tabi'ahu fil jar. Jadi ini menggantikan marfu'un atau mansubun atau majrurun. Nah, biasanya kan di sini kayak apa tadi, khobarun marfu'un. Nah, marfu'un itu diganti dengan tabi'ahu fil raf'i gitu. Jadi ini khusus untuk tawabi ya. Cara mengirabnya seperti ini. Badalun min apa? Min hadhihi. Kemudian tabi'ahu, dia mengikutinya dalam hal jar. Wa alamatu jarri kasratu zahiratu fi akhirih. Tanda jarnya adalah kasroh zahirah di akhirnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ustadz, Ya. Setiap yang kalimat yang jatuh setelah isim isyarah itu selalu jadi badal berarti? Iya. Badal. Bisa tidak badal itu ada kalimat yang lain? Maksudnya yang nggak selalu
ikutin isim isaroh? Ada, seperti contohnya Ja'a al-Ustazu Ahmadu. Itu badal. Ja'a Ja'anya itu Ustaz. Ja'anya itu Enggak. yang badal ya. bukan. Ahmad. Ustadznya Ahmad, ya? Ustazu Ahmad. Ya. Yang jadi badal berarti Ahmad ya? Ini badal, ini mubdal minhu. Diganti Ustaz. ini dihapus, misalkan Ahmad dihapus atau ustadznya dihapus, tidak merubah makna. Ustadz itu maksudnya adalah Ahmad. Ahmad itu adalah ustadz. Itulah makna dari badal. Ya. Sama seperti ini dihapus hazihinya, inda tahriri hazihi. Nah, dihapus hazihinya itu juga maksudnya adalah hazihi masalah. Ya. Artinya hazihi ini adalah masalah ini adalah hazihi gitu. Sama fungsinya. Tapi kalau dua-duanya Ja'al Ustazu Ahmad juga betul juga Ustadz ya. Betul, kalimatnya. ini jadi fa'il, ini jadi badal. Fa'ilnya. Jadi kenapa ini marfu? Ini sebagai badal, tabi'ahu fi raf'i kalau ini. Kalau seperti ini cara mengiramnya badalun min Min Ja'ah. al-ustad. Oh, min Ustaz. Iya, min ustad, ya kan? Tabi'ahu fi Fil Ma'ri. raf'i. Fil Raf'i. Raf'i. Kalau ini kan fil jari tadi ya ini. Ya. Fil jari karena dia memang jar. Kalau yang ini fil raf'i. Ya, baru alamatul raf'i ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Ya. Indah tahriri, indahnya itu wahwa mudhof, berarti tahririnya wahwa mudhofun ilaih. Bukan wahwa mudhofun ilaih, wahwa mudhof. Wahwa mudhof. Enggak ada wahwa mudhofun ilaih. Wahwa mudhof. Kan sudah disebutkan dia mudhof ilaih bila pertama. Mudhofun ilaihi majrurun. Terakhirnya wahwa mudhof. Oh, itu udah disebutin. Iya, disebutin di awal nih. Mudhofun ilaihi. Tahriri apa? Oh, mudhof. Kalau hadihi juga berarti mudhofun ilaih juga. Iya, mudhofun ilaihi juga. Hadihinya itu Iya, memang mudhofun ilaihi dia, dalam tapi tidak mudhof. Udah sampai situ saja. tidak bertingkat berarti. Jadi tiga isim ya, indah, tahriri, hazihi. Jadi idofahnya ada 3. Indah, tahriri, hazihi. Hazihi ini udah terakhir nih. Dia bukan mudhof lagi. Sudah sampai sini nih mudhof ilaihnya. Sudah mentok. Oh, sesudah hadi itu berarti awal ya, isim isyarah gitu. Iya, isim isyarah. Dia mudhof ilaih aja, tapi tidak wahwa mudhof. Gimana? Mudhof ilaih. Dia mudhof ilaih saja. Kalau yang tahriri ini kan mudhof ilaih, ya. Mudhof pun iya. Dua berarti. Ya, 2 yang tahriri ini. Mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Tapi kalau hazihi ini mudhof ilaih saja, tidak mudhof. Iya, maksudnya yang indahnya itu wahwa mudhof, tahririnya itu mudhof sama mudhofun ilaih, begitu Ustaz? Iya. Terima kasih. Betul. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Kalau al-mas'alati ini tabi'ahu fi jarri berarti dia majrur ya Ustaz? Iya. Jadi dia menggantikan majrur ini dengan kata-kata tabi'ahu fil jar. Ini memang khusus untuk tawabi ya. Cara i'rab khusus. Nah, khusus. Jadi kalau mau detail lagi ya cara i'rab ya, cara i'rab itu ada di buku hijau ya. Buku hijau itu insya Allah lengkap mempelajari bagaimana cara meng-i'rab masing-masing. Ada cara meng-i'rab
tawabi, gimana cara mengirab isim mu'rab itu seperti apa urutannya pertama, kalau isim mabni itu bagaimana. Nanti ada pengecualian ya, seperti pengecualian ini tawabi ini ya seperti ini cara mengirabnya. Kita ini mengikuti bagaimana ulama nahwu mengirab ya, bukan kita buat-buat sendiri ini. Bukan saya karang-karang sendiri, memang seperti inilah cara mengirab dari ulama-ulama nahwu itu seperti ini gitu. Itu panjang Ustaz kalimatnya itu. Jadi masih bingung tuh nyambung cara mengi'rabnya itu kalau panjang begitu Ustaz. Ya, makanya harus tahu prinsipnya. Apa dulu yang disebutkan? Ya, sebutkan dulu kedudukannya, ya. Badalun, kemudian baru sebutkan ini tabi'ahu fil jarri, kemudian baru alamatnya. Nah, baru udah disebutkan alamatnya, udah sampai di sini gitu. Nah, kalau isim mabni sebutkan dulu jenisnya, kemudian tandanya, baru terakhir kedudukannya. Terbalik cara mengirabnya. Kalau yang ini kan disebutkan dulu kedudukannya, tandanya, jenisnya enggak ada jenisnya. Seperti tadi khobarun tadi. Yang asunannya khobarun marfu'un. Ini kan khobar, kemudian i'rabnya marfu', wa alamatu raf'ihi. Ya, tanda rafa'nya ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Nah, kalau dia isim mufradnya, dia kan asalnya dhammah zahirah memang kan. Kalau rafa' itu kan dhammah zahir. Tapi nanti beda kalau isim jamak muzakkar salim. Ya, nanti kalau kita ketemu ya jamak muzakkar salim, itu tandanya itu bukan dhammah zahirah tetapi al-wawu. Ya, tandanya al-wawu, misalnya al-muslimun, nah tandanya itu wawu. Nah, di akhirnya itu al-wawu, disebutkan alasannya li annahu ismul jam'il muzakkaris salimu. Nah, disebutkan alasannya bahwa dia adalah jamak muzakkar salim. Tapi kalau seperti ini memang sudah asalnya dhammah zahirah itu tandanya rafa. Aslinya memang tandanya dhammah zahirah, maka tidak perlu disebutkan di annahu ismul mufrad. Nah, itu tidak perlu disebutkan. Nah, memang seperti itu untuk meringkas i'rab. Ya. Jadi tidak perlu disebutkan di annahu ismul mufrad di sini. Ya. Biasanya kan ada li annahu apa. Nah, kalau dia musanna misalkan tanda rafa'nya dengan alif, maka disebutkan wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu ismul musanna. Nah, disebutkan li'annahu ismul musanna. Itu kalau bukan selain isim mufrad yang keluar dari tanda aslinya ya. Tanda asli rafa apa? Dhammah. Nasab Fathah. Jar Kasrah, nasroh, jazm sukun. sukun. Nah, kalau keluar dari tanda-tanda asli tersebut disebutkan alasannya li'annahu apa ya. Misalkan tanda rofa'nya adalah dengan alif misalnya. Kenapa? Padahal kan rofa itu dhammah. Kenapa alif? Li'annahu ismul musanna. Nah, itu. Atau tanda nasabnya adalah dengan alif. Kenapa alif? Karena dia adalah min asma'il khamsah. Nah, disebutkan alasannya seperti itu. Ya, pelan-pelan nanti kita minggu depan kita pelajari lagi. Ya, lama-lama nanti insya Allah akan lancar ya cara mengirab. Ustadz, ada pertanyaan satu lagi Ustadz. Ya. Ini yang al-mas'alah. Yang al-masalah kan ini adalah dihukumi badal. Nah, Ya. untuk menghukumi itu badal bukan mudhof ilaih dari hadhihi, itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan ulang Ustaz. Kalau mudhof ilaih pasti dia tidak boleh kalau mudhof ilaih hazihi ya, hazihi itu kan isim ma'rifah. Oh, iya. Memang selalu seperti itu, setelah hazihi dia adalah badal ya. Badal ya. Oh iya Ustaz.
Nah, kalau dia idofah, kita ingat lagi teori idofah itu ada huruf jar yang dihapus, yaitu fi atau min atau li. Oh iya iya iya. Nah, kalau hazil masalah, apakah ada huruf jar yang hazihi fil masalah, tidak cocok. Iya, Tapi iya. kalau misalkan sholatul lail, gitu ya, sholatul Filail. ini idofah, ya, Nah. fil lail. Nah, Ada fi-nya, ini idofah. nah. Atau ada min, misalkan khotamu, Hadidin. ya khotamu hadidin. Itu ada min-nya di sini. Iya iya. Ada asalnya hadid. Jadi idofah itu selalu ada huruf jar, fi, li, atau min yang tersirat di situ, tapi tidak disebutkan. Itu untuk mengetahui apakah dia idofah atau tidak. Iya iya iya. Nanti akan ada kemiripan ya idofah dengan na'at man'ud. Kita menghukuminya itu apakah na'at man'ud atau idofah. Nah, kita coba aja. Kalau dia bisa masuk 3 huruf jar tersebut, berarti dia idofah. Iya. Masya Allah. Baik, syukran Ustaz. Ya, Afwan. Nah, ini satu kalimat ya kita bahas dalam satu pertemuan. Pertemuan yang lalu ya dari mana ya? Dari sini kalau tidak salah. Sampai sini. Nah, jadi artinya apa? Itu satu pertemuan tuh minggu lalu karena peserta baru belum masuk ya. Nah, kalau ada peserta baru yang masuk, ya ini kan ada banyak peserta baru nih. Itu akan diperlambat kembali temponya. Ya, supaya peserta baru ini bisa mengikuti dan peserta lama pun murojaah kembali. Ya. Jadi peserta lama itu masih boleh ikut seterusnya ya. Jangan menganggap ada peserta baru nanti peserta lama itu tidak boleh ikut lagi. Tidak, seterusnya boleh ikut. Ya, Ustaz, saya boleh udah lama tapi nggak ngerti-ngerti juga Ustaz. Nah, tapi ada yang dimengerti kan? Ada yang dimengerti. Ada kalau kedudukannya, tapi cara mengikrabnya itu lambat banget sayanya. Ya, yang penting gini Bu, kalau cara mengikrab mungkin lambat, tapi yang penting kita paham dengan kalimatnya itu. Kita paham dengan kalimatnya. Nah, maksud kalimat itu apa? Itu yang paling penting. Cara menerjemahkannya, jangan sampai salah paham. Kenapa kita perlu tahu ini mubtada, ini khobar? Karena kalau kita nggak tahu ini khobar, maka salah artinya. Ini mubtada, khobarnya mana? Yang ini misalkan nih, mahya sunnatu inda tariyah. Kita katakan hazihil masalahnya khobarnya. Hazihil masalah. Jadi kurang tepat maknanya. Itu. Dan bisa jadi salah paham dari situ. Cara membacanya pun jadi beda. Ya. Ini memang metode yang kita anut lah ya. Mungkin ada orang yang tidak mau terlalu dalam seperti ini ada, tapi insya Allah ini yang lebih kuat ya. Ketika kita sudah tahu i'rabnya, ya, kita akan juga lebih semangat untuk mempelajarinya. Jadi tidak mengetahui itu tidak sesaat saja gitu. Menguasai itu sesaat langsung bisa. Gitu. Itu belum tentu juga ya. Bisa jadi dalam satu kasus itu memang bisa, tapi kasus lain belum tentu. Gitu. Nah makanya kita menggunakan metode seperti ini gitu. Ya Ustaz, lebih baik apa lambat-lambat tapi ngerti ketimbang banyak-banyak tapi nggak ada yang Iya, itu makanya saya katakan ketika ada peserta baru, ya. Ini satu kalimat nih anak. Pertemuan hari ini satu kalimat, ya kan? Nanti lama-lama pertemuan berikutnya ditambah kalimatnya jadi 2 kalimat. Pertemuan berikutnya agak cepat. Makanya setiap pertemuan harus hadir, karena nanti misalkan cara mengikrab khobar sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Cara mengikrab khobar itu adalah khobarun marfu'un wa alamatu dan sekiannya. Maka pertemuan yang selanjutnya lagi tidak dibahas lagi cara mengikrab khobar ini kan sudah dibahas sebelumnya. Nah, kecuali ada yang belum dibahas cara mengikrab misalkan
Naat belum dibahas. Nah, maka kita detail lagi cara mengirab naat seperti ini. Ya, jadi untuk menghemat waktu, ya kan, yang udah dipelajari ya tidak kita bahas lagi, kecuali kalau memang kita ingin memurojaah ya sudah lama kita tidak mengulang lagi, ya kita bahas lagi cara mengirabnya gini gitu. Seperti itu ya. Contohnya misalkan pertemuan berikutnya ini fal jawabu as-sunnatu. Ini al-jawabnya adalah mubtada. Nah, mubtada sudah dibahas nih cara mengirabnya. Nah, maka tidak dibahas lagi. Atau ini mubtadanya isim mabni, ini mu'rab beda. Nah, berarti baru kita bahas cara mengirabnya adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ini Ustaz mau bertanya dikit, bukan masalah ini, tapi ini alhamdulillah sangat menarik, baru kali ini saya mengikuti ini. Ustaz, ini pertemuan semacam ini berapa kali dalam seminggu atau tiap minggu? Iya, setiap hari Ahad pukul 9 sampai 10. Oh, masuk. Ini adalah pertemuan yang ke-39 saya. Oh, saya baru masuk ini, baru Ya, itu kan baru peserta. Iya. 193. 2021. Oh, 201. Iya. Ya, 201. Angkatan 201 baru masuk ya. Jadi bisa diikuti aja ya. Iya. Kita tidak mengulangi dari awal lagi itu. Iya, dari awal buku ini karena ada peserta lama yang sudah ikut juga. Tapi insya Allah tidak mengganggu ini ya pemahaman peserta baru karena itu tadi anak katakan temponya semakin lambat dan cara mengirabnya itu anak ulangi dengan dari dasar lagi ya, cara mengirabnya. Gitu. Baik Ustaz. Ustaz? Ya. Ya. Ustaz, kalau misalkan kita kan kosakatanya belum terlalu banyak, apakah ada cara khusus untuk mengetahui kedudukan selain kita mengetahui maknanya, Ustadz? Apalagi kalau misalkan ada sama-sama kata kedudukan nasab itu kayak hal, kayak yang beberapa kata yang dihukumi mansub itu kan kadang bingung, Ustadz. Kalau kita tidak tahu artinya, apa ada rumus tertentu, Ustadz? Biar kita tahu, Ustadz. Jadi gini, kalau untuk membaca kitabnya, ingat ya, untuk membaca kitab, untuk memahami nih. Untuk memahami, pertama yang kita lakukan adalah menebak. Kita harus bisa menebak. Kita tebak aja ini maknanya apa, kira-kira apa. Nah, gitu. Itu cara pertama kita harus makna keseluruhan ya, untuk mengetahui makna keseluruhan kita harus bisa menebaknya. Nah, untuk bisa seperti itu tuh ya banyak latihan gitu. Nah, terus juga kalau kita ingin tahu makna, kita tidak tahu makna kosakata, kita cari di kamus. Nah, seperti misalkan tahrir. Tahrirnya apa? Kita cari di kamus. Ya. Masalah ini artinya apa? Cari di kamus. As-sunnah ini artinya apa? Cari di kamus. Nah, tapi Ustaz, untuk mengetahui keseluruhan, ya. Ustaz, saya potong sebentar, mohon maaf ya. Kita harus mengetahui mujaradnya juga, kata dasarnya juga. Ada tahrir dalam kamus, pasti ada dia mengambil. Siapa yang berisik? Kalau sekarang kamus online itu sudah ada langsung artinya. Kalau dulu iya, kalau kamus ibu masih baca kamus, buku kamus ya. Kamus offline lah. Karena kan harus ambil mujaradnya dulu, kata aslinya dulu. Ambil kata dasarnya. Tahrir itu asal katanya harroro. Harroro itu dari harroro. Iya, Ustaz. Maaf. Ya itu zaman dulu. Anak dulu mengalami hal itu. Ya, mengalami hal itu. Tidak bisa kita mencari tak dulu baru ha, tidak bisa. Cari dulu hanya. Mencari kata tahrir ini. Nah, untuk zaman sekarang ya tunjukkan kamus. Sebentar ya. Ini kamus online ya. Online. Kamus Al-Ma'ani. Al-Ma'ani.com. Nah, ini bisa
dari Indonesia ke Arab. Nah, kita ketik aja di sini tahrir ya. Tahrir. Nah, Langsung bahasa Arab ngetiknya Ustaz, apa bahasa Indonesia bisa? bahasa Arab, Bu. Oh. Nggak bisa langsung Karena tahrir di Indonesia, nggak bisa ya Ustaz ya? Nggak bisa. Iya. Bisa. Nah, nih tahrir udah langsung keluar nih pembebasan ya, mengedit. Gitu. Lagi Ustaz, cari Merdeka. caranya Ustaz, lagi cari. Ulang lagi. Insyaallah. Nah, misalkan apa contohnya? Apa kata apa? Apa ya? Syukur. Atau ikhraj, syukur, pecahan. Tapi yang lebih lengkapnya Arab-Arab ya. Ada kamus Arab-Arab di sini, ini Arab Indonesia, dan ini ada Arab-Arabnya. Nah, ini lebih lengkap lagi, cuman artinya juga dalam bahasa Arab. Iya, nggak paham Ustaz. Ini lebih lengkap karena dia menjelaskan akar katanya. Misalkan syikoh itu masdar dari syaqo. Syaqo. Nah, disebutkan masdar dari syaqo. Kalau di Indonesia tadi tidak disebutkan. Nah, kalau di Arab ini kita bisa tahu juga fi'il mudhari'nya apa gitu. Misalkan khoroja ya. Khoroja itu kan bisa yakhruju, bisa yakhriju, bisa yakhruju kan. Nah, kalau di sini dijelaskan di sini khoroja itu khoroja ini yakhruju pakai domah runya. Kalau masdarnya apa itu? Khurujan, khurujan. Nah, tapi kalau yang bahasa Indonesia tadi, yang Arab Indonesia itu tidak disebutkan akar katanya atau fi'il mudhari'nya. Kadang ada, kayak kita contohkannya khoroja ini, tapi tidak lengkap gitu. Indonesia ya, Indonesia, maaf. Jadi kamus yang Arab-Arab itu karangan siapa, Ustaz? Al-Ma'ani sama juga, Al-Ma'ani juga. Ini al-ma'ani.com. Nah, ini ya, khorojanya ada ya. Khoroja ya khuruju khurujan. Tapi kadang-kadang tidak selengkap yang Arab-Arab. Cuma bisa lah jadikan rujukan ini kalau mau tahu fi'il mudhari'nya apa. Ustaz ya, ininya apa namanya, referensi yang harus kita pelajari Ustaz. Ya. Dan juga ada referensi ini ya, tunjukkan untuk mengetahui i'rab dari ayat Al-Qur'an ya. Yaitu tafsir.ab. Nah, ini lengkap ini. Sebentar Anda tunjukkan. Mana ya? Terhapus. Sebentar. Tafsir.ab. Tafsir apa Ustaz? Ulang Ustaz. Tafsir.ab ini ada. Dia aja di sini. Ini di atasnya. Tafsir.app. app. Nah, ini bisa mengetahui i'rab ya. Kita ketik saja ayat Al-Qur'an misalkan Alhamdulillahirabbil alamin ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini lengkap, ada tafsir, ada pembahasan, ini ada ulum ya. Ulum ini ada ulumul i'rab wal lughah. Nah, itu ada berbagai macam kitab. Nah, ini biasanya yang paling mudah itu i'rab mulyasar. Nah, ini cara meng'irabnya, ini adalah mubtada, kemudian ini jar majrur muta'alliq bi mahdzufil khabar ya. Seperti itu. Nah, terus ayat berikutnya ini adalah sifat. Nah, ini mudhaf ilaih. Dan misalnya fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam istisal. Nah, ini untuk mengetahui i'rab ya. Untuk mengetahui i'rab. Lengkap memang mau tahu tafsirnya, tapi dalam bahasa Arab ini. Ini tafsir Ibnu Katsir ada di sini. Nah, ini penjelasannya. Ini juga qiraat juga ada di sini. Cara membaca Al-Qur'an itu ada qiraat yang berbeda ya. Riwayat yang berbeda itu ada semua di sini. Tafsir.ab.
.app Ustaz? .app. App. Ada jual tali rapia nggak? Kenapa Pak? Apakah ada siaran ulangnya, Ustaz? Siaran ulang. Ya nanti ini ada video ya, kalau mau murojaah bisa di murojaah kembali ya. Nanti minta linknya ke admin ya. Jadi ini video pelajaran kita ini direkam terus, kemudian videonya bisa di murojaah baik di website ya, nanti bisa di-download. Ya pertemuan kita sejam ya, dari 9 sampai 10. Ini Ya, sudah Ustaz. waktu habis. Nah, Ya, kita bertahap ya, sekali lagi kita tidak langsung berbanyak ya. Kemudian harapkan agar menjaga keistiqomahannya. Ya. Jangan putus asa, tetap bersabar, walaupun merasa tidak bisa, tapi terus ya mengikuti. Ya mudah-mudahan nanti lama-lama akan terbiasa. Mohon doakan kami, Ustaz. Ya, tidak ada ilmu itu yang instan. Itu aja. Ya, tidak ada ilmu itu yang instan. Sekali pertemuan langsung bisa. Kita harapkan seperti itu. Ternyata kita ikuti pertemuan itu, oh nggak bisa juga ya. Berarti saya nggak bisa ngikuti ya. Bukan seperti itu ya. Tapi terus menerus. Ya, terus menerus. Ya. Itu saja ya dari pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anda kembalikan lagi kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, Ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya, Masya Allah, banyak sekali faedah yang insya Allah bisa kita dapatkan step by step, sedikit demi sedikit, namun insya Allah ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat baik dan mungkin menjadi aplikasi dari materi yang telah dipelajari selama ini. Tapi sebelum Ana tutup, Ana juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya untuk rekomendasi atau referensi kamus online dan juga aplikasi tafsir untuk mengikrab tadi sudah Ana share di grup, jadi bisa dicoba nanti. Dan kami juga ingatkan semuanya karena program ini adalah program yang rutin yang diselenggarakan setiap Ahad pagi insya Allah. Maka kami juga ingin sampaikan himbauan untuk barangkali menyisikan rezekinya untuk donasi agar program ini juga dapat berkesinambungan dan terus diselenggarakan, karena program ini adalah program yang gratis gitu, dan ini murni dari usaha Ustadz Riga hafidhallahu taala. Baik, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fik pada Ustadzuna Riga hafidhallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa kepada teman-teman semua yang telah hadir dan menyempatkan waktunya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga paparan yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu dan faedah, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan petunjuk oleh Allah sehingga kita dapat terus istiqomah menuntut ilmu syar'i ini agar nantinya kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum, dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.